Dengan lebih dari 10 juta lulusan perguruan tinggi di Cina yang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, pekerjaan yang dikenal sebagai anak penuh waktu semakin populer. Dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi China telah mengalami penurunan yang signifikan. Meskipun Perdana Menteri sebelumnya Li Keqiang menekankan pada stabilisasi harga dan lapangan kerja untuk mengatasi tantangan ekonomi selama masa jabatannya, tingkat pengangguran di China telah meningkat dan bukannya menurun. Berdasarkan data dari Kementerian Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial China, jumlah lulusan perguruan tinggi dan universitas diproyeksikan mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah yaitu 11,58 juta pada tahun 2023 dengan sekitar 285.000 lulusan di Beijing saja. Selain itu, Kementerian Pendidikan China telah melaporkan bahwa sekitar 70% dari 10,76 juta lulusan universitas pada tahun 2022 belum mendapatkan pekerjaan. Statistik resmi mengungkapkan bahwa tingkat pengangguran kaum muda perkotaan untuk kelompok usia 16 hingga 24 tahun di China mencapai hampir 20% pada Juli tahun lalu. Terutama lulusan perguruan tinggi yang sering menemukan diri mereka menganggur segera setelah lulus. Pada tanggal 18 Maret berita tentang jumlah mahasiswa pascasarjana di Beijing yang melampaui jumlah mahasiswa sarjana berhasil menduduki peringkat teratas dalam hasil pencarian tren di Weibo. Sebuah laporan berjudul Pengamatan tentang Pencarian Kerja di antara para kandidat ujian layanan publik 2023 dirilis pada tanggal 17 Maret oleh penyedia layanan sumber daya manusia China, Zhaopin. Laporan tersebut menyoroti bahwa 13,3% responden diidentifikasi sebagai anak penuh waktu orang tua mereka, yang tidak dapat menemukan pekerjaan yang cocok setelah lulus atau kembali dari belajar di luar negeri. Orang-orang ini saat ini melakukan tugas-tugas rumah tangga untuk orang tua mereka dengan imbalan tempat tinggal dan uang saku. Di platform jejaring sosial Cina, Douban, sebuah grup bernama Pusat Pertukaran Pekerjaan Anak-anak Penuh Waktu telah mendapatkan perhatian yang signifikan. Grup ini memiliki 2.948 anggota yang sebagian besar merupakan individu berpendidikan tinggi yang telah menjadi anak penuh waktu karena prospek pekerjaan yang buruk. Menurut Profesor Xie Tian dari Dartmouth School of Business di University of South Carolina, fenomena ini mewakili generasi baru dari para lajang parasit atau freelancer yang disebabkan oleh pasar tenaga kerja Cina yang berkontraksi atau meningkatnya pengangguran karena terbatasnya kesempatan kerja. Dia mengatakan banyak pabrik telah ditutup dan tren pengangguran telah mempengaruhi seluruh industri, mengakibatkan pendapatan yang lebih rendah untuk kelas pekerja dan penurunan konsumsi telah menyebabkan penutupan banyak industri terkait termasuk industri catering. Saya yakin kemerosotan ekonomi China yang dikombinasikan dengan tingkat pengangguran yang tinggi akan berlangsung setidaknya 1 atau 2 tahun lagi. Kita tidak bisa melihat adanya kekuatan pendorong ekonomi. Poin kuncinya adalah orang-orang tidak melihat adanya harapan. Menurut The Sound of Hope, Liu Yuanchun, Presiden Universitas Keuangan dan Ekonomi Shanghai tahun lalu secara terbuka menyatakan bahwa 400.000 mahasiswa doktoral Cina melakukan pekerjaan penelitian dengan pendapatan bulanan hanya sedikit di atas 3.000 yuan, atau sekitar $436 AS. Partai Komunis China telah menciptakan berbagai istilah untuk menggantikan istilah pengangguran seperti pembelian masa kerja, PHK, pekerjaan fleksibel, anak penuh waktu, dan lain-lain.